Purbaya Yudi Sadewa. Nama yang mungkin tidak sepopuler politisi di panggung besar. Namun, di balik layar, ia adalah sosok yang pikirannya tajam, analisisnya dalam, dan keputusannya mampu mengubah arah perekonomian sebuah bangsa. Dari ruang kuliah, ruang riset, hingga meja rapat kabinet, perjalanan panjang Purbaya membawa dirinya dari seorang akademisi menjadi salah satu pejabat terpenting di Indonesia, Menteri Keuangan. Purbaya lahir di Indonesia pada era ketika bangsa ini masih terus mencari jati diri setelah masa gejolak panjang. Sejak muda, ia dikenal sebagai anak yang tekun belajar, rajin membaca, dan punya rasa ingin tahu yang besar terhadap persoalan sosial ekonomi. Di sekolah, ia kerap menjadi murid yang berani mempertanyakan hal-hal mendasar. Mengapa ekonomi bisa jatuh, bagaimana rakyat bisa sejahtera, dan apa peran negara dalam menata keadilan. Setelah menamatkan pendidikan di tanah air, Purbaya melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Di Purdue University, ia menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi. Di negeri asing itu, ia belajar bukan hanya teori, tetapi juga bagaimana ekonomi terhubung erat dengan politik, kekuasaan, dan masa depan bangsa. Bagi Purbaya, ekonomi bukan sekedar angka, tetapi alat untuk mengangkat harkat hidup manusia. Sekembalinya ke Indonesia, sebagai akademisi, ia bukan hanya mengajar, tetapi juga meneliti, menulis, dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun pikirannya tidak pernah puas hanya di ruang kelas. Purbaya terjun lebih dalam ke dunia kebijakan ekonomi. Ia aktif memberi masukan melalui lembaga penelitian, forum diskusi, hingga media massa. Namanya mulai dikenal di kalangan ekonom sebagai sosok yang lugas dan berani. Pandangannya sering tajam, bahkan kadang menyindir kebijakan yang dianggap tidak realistis. Langkah besar datang ketika Purbaya dipercaya untuk bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan kemudian menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Di masa itulah ia menghadapi ujian berat, menjaga stabilitas sistem perbankan di tengah guncangan pandemi COVID-19. Saat banyak bank terancam goyah, kepercayaan publik hampir runtuh. Purbaya tampil dengan strategi yang tegas, memastikan simpanan masyarakat tetap aman. Ia memperkuat peran LPS, menegaskan bahwa dana masyarakat adalah prioritas, dan menyusun skema perlindungan jangka panjang. Keputusan-keputusannya pada masa itu dinilai krusial. Tidak berlebihan jika banyak pihak menyebut Purbaya sebagai salah satu penjaga kepercayaan publik ketika badai pandemi menghantam ekonomi nasional. Karirnya terus menanjak, hingga akhirnya Purbaya dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebuah posisi vital. Di tangan Menteri Keuangan, nasib fiskal negara, utang, pajak, hingga pembangunan nasional berada. Purbaya kini tidak hanya mengurus teori dan simulasi, tetapi juga keputusan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menghadapi dilema besar. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan anggaran? Bagaimana mengelola utang negara tanpa mengorbankan generasi mendatang? Bagaimana menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global? Disinilah gaya kepemimpinannya tampak. Ia dikenal lugas, berbicara dengan data, dan seringkali menyentil ketidakefisienan sistem. Tidak jarang pernyataannya membuat pasar terkejut. Namun di balik itu, ada satu pesan jelas. Transparansi dan kehati-hatian adalah prinsip utama yang ia pegang. Berbeda dengan banyak pejabat yang haus sorotan, Purbaya cenderung bekerja dalam diam. Ia jarang tampil mencari popularitas. Namun ketika bicara, pesannya tajam, singkat, dan penuh makna. Visinya sederhana namun berat, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang mandiri, kuat, dan berdaya saing global. Ia percaya bahwa pembangunan harus adil, bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus kembali pada rakyat, dan bahwa kedaulatan ekonomi hanya bisa dicapai jika bangsa ini berani berdiri di atas kaki sendiri. Seperti tokoh besar lainnya, perjalanan Purbaya tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai kebijakannya terlalu hati-hati, bahkan konservatif. Ada yang menilai langkahnya kurang populer di mata masyarakat. Namun bagi Purbaya, popularitas bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan, stabilitas, dan masa depan ekonomi bangsa. Kini, Purbaya Yudi Sadewa berdiri di garis depan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di pundaknya, ada beban besar untuk membawa Indonesia melewati tantangan krisis global, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Ia bukanlah politisi flamboyan. Ia adalah teknokrat, seorang pemikir yang dibawa ke medan pertempuran nyata. Apakah Purbaya Yudisadewa akan mampu menjawab semua tantangan itu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, perjalanan dari akademisi sederhana hingga menjadi Menteri Keuangan telah membuktikan bahwa Purbaya bukan sekedar pengamat, tetapi penggerak sejarah ekonomi Indonesia.